Ya, pemirsa, MK sudah menghapus adanya ambang batas 20% atau parliamentary threshold terhadap pencalonan presiden, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu ini bisa mengajukan calon presiden nantinya. Nah, ini tentu membuka ruang adanya calon presiden alternatif tanpa tersandra koalisi besar. Seperti mungkin tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Nah, kita akan membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Titi Anggreni, pengamat pemilu. Selamat pagi, Mbak Titi. Pagi, Mbak Mala. Kemudian ada analis politik kita, Bang Henry Satrio. Selamat pagi, Bang Hensat. Pagi, kemudian via daring sudah bergabung juga politisi PDIP, Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Ya, dan ada juga Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Doli. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan menanggapi dulu nih terkait dengan putusan MK kemarin ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat putusan MK ini terhadap mungkin kondisi demokrasi kita nantinya? Sebagai orang yang sudah 3 kali melakukan uji materi terhadap pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden, tentu saja ini sebuah putusan yang patut kita syukuri ya. Apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi dan juga semua pemohon, total pemohon yang pernah menguji perkara ini ada 36. Yang kemudian di perkara 62 itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, better late than never begitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Meskipun butuh tahunan untuk menggoyahkan iman MK soal pendirian hukum terkait ambang batas pencalonan presiden. Implikasinya apa? Karena Mahkamah kan dengan putusan 62 itu satu, tidak boleh lagi ada ambang batas pencalonan presiden yang berdasarkan perolehan suara atau kursi. Jadi semua partai politik sepanjang dia berstatus sebagai partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri ataupun bergabung. Jadi dengan demikian contoh nih, kalau peserta pemilu ada 16, maka 16 partai politik itu punya hak. Meskipun saya yakin tidak akan masing-masing tuh ya. Begitu ya. Ya, kan tidak akan seperti itu. Nah, yang berikut adalah yang juga harus ditekankan dari putusan MK, MK tidak menghendaki ada praktik borong partai. Karena kata MK adalah tidak boleh terjadi ada dominasi partai atau gabungan partai tertentu yang membuat pilihan pemilih menjadi terbatas. Tapi ini memang diberikan tugasnya kepada Pak Doli dan kawan-kawan untuk mencari formula yang tepat. Dan oleh karena itu juga ada catatan supaya partai ini menggunakan haknya, MK mengatakan kalau ada partai politik yang tidak mencalonkan pasangan calon, maka bisa diberi sanksi tidak boleh jadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Nah, rambu-rambu MK itu harus ditindaklanjuti dengan baik oleh pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dan ada catatan juga bahwa putusan MK ini final dan mengikat, serta-merta berlaku. Jadi jangan sampai ada narasi yang mengatakan MK kan tidak menyebut spesifik kapan akan diberlakukan. Lalu ada upaya seolah-olah membuat putusan MK ini boleh terserah pembentuk undang-undang kapan mau diberlakukan. Jadi putusan MK ini berlaku setelah diucapkan. Artinya 2029 formula penghapusan ambang batas, tidak ada lagi ambang batas, itu harus sudah berlaku di pemilu kita di 2029. Berarti pembuat undang-undang harus segera mengimplementasikan begitu, Mbak? Ini kan revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk di program legislasi nasional tahun 2024, 25, prioritas legislasi 2025. Jadi momentum putusan MK ini tepat. Setelah evaluasi di 2024, pembentuk undang-undang juga akan merevisi Undang-Undang Pemilu, maka banyak sekali, sebenarnya bukan hanya putusan soal ambang batas pencalonan presiden yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Ya? Banyak, misalnya satu, rekonstruksi ambang batas parlemen. MK juga meminta agar pembentuk undang-undang merekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Lalu juga terkait dengan sejumlah aturan main lain ya, usia. Usia kan MK minta agar diatur ulang tuh. Pasca putusan 90 ada putusan 141 yang kata MK usia itu adalah open legal policy. Jadi mudah-mudahan sebenarnya Bang Doli ini sudah diberi banyak nih judicial orders ya atau rambu-rambu oleh MK, tinggal ditindaklanjuti. Nah, kalau kita langsung ke Bang Ensa yang dari tadi udah senyum-senyum, dengan semakin terbukanya sistem demokrasi kita, siapa yang paling diuntungkan?
Ya, yang paling diuntungkan rakyat Indonesia sebetulnya, karena akan banyak kita figur-figur pemimpin yang bisa nanti maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi terkait dengan keputusan MK kemarin, sebetulnya perasaan saya tuh ada 3 tuh ya. Yang pertama sih saya lega gitu, karena akhirnya 0% tanpa ambang batas, siapapun selama dia dicalonkan oleh partai politik, dia bisa menjadi calon presiden. Sehingga mungkin kita akan punya lebih dari 2 calon presiden gitu ya. Walaupun saya sih memprediksi nggak mungkin akan banyak-banyak juga, karena kan mahal ya maju ke capres itu, dan nggak semuanya tajirudin melintir gitu kan. Jadi harus ada pemilihan lah siapa-siapa yang maju. Nah kemudian yang kedua, saya ada rasa curious juga gitu. Kenapa yang kali ini diloloskan gitu, dikabulkan? Sementara Setelah 27 kali penolakan ya? sebelum-sebelumnya kan ditolak terus. Iya. 30 kali penolakan. 30 kali. Hakimnya sama gitu ya. Saya sih kalau mau positive thinking, mungkin MK ini sedang ingin memperbaiki diri lah. Introspeksi di tahun baru. Ya, setelah kemarin mungkin merasa, wah gue ada yang salah nih keputusannya nih, gitu ya. Nah dia mau memperbaiki diri, tapi tetap aja itu pertanyaan boleh kan ya, kalau kita tanya kenapa yang sekarang diokekan gitu ya. Baik. Apakah terkait dengan yang nomor 3? Jangan-jangan memang pengaruhnya nggak terlalu banyak di 2029. Baik. Karena kan kalau secara politik, ngelawan incumbent itu kan berat ya. Nah ini masih ada Pak Prabowo 2029, saya sih percaya Pak Prabowo pasti akan maju lagi. Iya. Mungkin berpasangannya juga dengan Mas Gibran. Nah, karena nggak terlalu banyak pengaruhnya, udah deh biarin aja. Ya, Biarin tahan aja dulu Bang begitu Henry. ya. Kita akan bahas Biarin lebih panjang dulu, mengenai gitu. ini. Karena kita mau Iya, konfirmasi karena dulu saya nih mau ke panjang nih pelaku-pelakunya. untuk dikeluarin. Tahan dulu masih panjang nih Tanya dulu kayaknya. ke Bang Doli dan Bang Ciko. Bang Doli, menanggapi putusan MK ini tadi kata Mbak Titi sudah diberikan rambu-rambu nih untuk MK. Bagaimana Partai Golkar sendiri menanggapinya? Ya, tentu kan sebagai warga Indonesia, negara hukum, ya kita harus menghormati karena dalam sistem hukum kita putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu ya. Jadi kita mau nggak setuju, nggak suka gitu, ya sudah diputuskan bahwa presidential threshold ini 0% gitu. Nah, tinggal saya memananya begini, putusan Mahkamah Konstitusi kali ini hampir sama dengan, bukan hampir sama dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan sistem pemilu atau secara umum sistem politik kita gitu. Nah oleh karena itu ini menambah reasoning ya, alasan kuat buat pembentuk atau pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah termasuk partai-partai politik di dalamnya untuk segera mengambil tindak lanjut ya, follow up, merevisi undang-undang ini, undang-undang pemilu termasuk undang-undang pilkada. Ya saya juga mendorong undang-undang partai politik karena nanti pasti akan saling terkait ini sebetulnya ya. Kalau kita mau menciptakan sistem pemilu yang ideal menjadi bagian sistem politik demokrasi kita yang ideal. Nah apalagi kan wacana ya tentang soal perbaikan sistem ini beberapa minggu terakhir ini setelah Pak Presiden menyatakan soal opsi ya, salah satu opsi pilkada itu kembali ke DPRD menjadi tindak lanjut dari beberapa pernyataan yang mendorong kita untuk perbaikan sistem ini mengemuka terus di masyarakat. Jadi ini kayak semacam serial ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini lanjutan serial pembahasan tentang perbaikan sistem. Nah apalagi tadi Titik mengatakan kami di DPR juga sudah memasukkan ya di dalam program prioritas tahun 2005 revisi undang-undang pemilu, undang pilkada dan partai politik. Nah jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak membahas ya revisi undang-undang ini, dan kemudian momentumnya harus memang sekarang. Jadi pertanyaan tadi kan kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan sekarang? Kalau saya ngambilnya positive thinking aja, karena memang momentumnya sekarang kalau kita mau merevisi undang-undang pemilu itu khususnya gitu. Jadi sekarang tinggal dari pemerintah dan kemudian partai-partai politik meminta kepada fraksinya untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Baik, kalau dari Bang Ciko sendiri melihat dari partai PDIP sendiri melihat bagaimana putusan MK yang membatalkan presidensial threshold seperti apa Bang? Sebenarnya kira-kira nggak jauh beda ya.
yang pasti dan yang utama kan putusan MK ini kan sifatnya final dan binding ya. Secara konstitusional nggak ada cara lain untuk menganulir putusan MK juga. Jadi suka atau tidak, kita sebagai warga negara, apalagi insan politik, partai politik tentunya harus patuh terhadap hal ini. Itu yang pertama. Nah, tapi kita juga harus ingat adanya ketentuan parliamentary threshold ini kan hasil dari kesepakatan fraksi-fraksi dan partai politik sebelum ini. Jadi semuanya juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita harus akui bahwa semua keputusan selalu ada positif dan negatif. Tapi ya, we have to work dengan apa yang ada sekarang, yaitu putusan MK tersebut. Saya sepakat dengan Bang Doli tadi bahwa inilah momentumnya untuk kemudian memecut partai-partai politik yang berada di parlemen untuk start melakukan revisi-revisi undang-undang yang lain. Nah, tapi semua juga harus kita lihat secara utuh, artinya apa, positif dan negatifnya tersebut. Nah, bagaimana caranya juga ke depan, artinya ada semacam akan lebih ketat lagi untuk kemudian menseleksi organisasi-organisasi yang bisa kita sebut sebagai partai politik, karena sudah tidak main-main lagi. Karena disebutkan semua partai politik tanpa kursi di parlemen bisa mencalonkan. Gitu. Jangan sampai juga diler-leran lah gitu ya, bahwa semudah itu untuk bisa menjadi partai politik, kemudian tiba-tiba ada 200 calon presiden pada suatu hari di Indonesia ini, yang kemudian dari partai-partai politik baru yang belum teruji, belum terlihat track recordnya terkait dengan ideologi, dan ini sangat penting, kita kan memilih pemimpin gitu. Nah, kalau dari partai politik yang sudah lama berdiri misalnya, atau sudah eksis beberapa tahun, berada juga di parlemen, terlihat juga kebijakan-kebijakannya, ya kita bisa cukup yakin bagaimana calon-calon yang akan dimajukan dari partai politik tersebut. Karena kita juga harus suka atau tidak suka di dalam politik kita, di konstitusi kita menganut sistem kepartaian, dan partai politik adalah yang terdepan untuk menjadi suatu organisasi atau institusi yang bisa mencalonkan calon-calon kepala daerah, kepala pemerintahan, dan lain-lain. Jadi partai politik sendiri juga harus kemudian mawas diri, menjadi lebih kuat dalam sistem perkaderannya, dan itu tadi bagaimana nanti juga harus dipikirkan ke depannya supaya tidak ada tadi tiba-tiba ada 200 partai politik dan kemudian ada ratusan calon presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sendiri, sikap resmi kami tentu akan ditentukan nanti setelah Kongres di bulan Februari. Baik, kita juga akan menanyakan nanti ke Bang Hensat, kalau tadi sudah dikatakan bahwa ini sudah berkali-kali, bahkan sampai 30 kali ditolak, kenapa akhirnya Hakim MK ini berubah pendirian? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangannya? Nanti kita bahas usai jeda, Bang Henry, sesaat lagi pemirsa. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita ke Bang Hensat. Bang Hensat, bagaimana menanggapi terkait perubahan pendirian dari Hakim MK setelah berkali-kali menolak? Ya, dapat ilham kali ya. Tapi kan dia sudah mengatakan bahwa ini semua itu demi Indonesia kan. Nanti Mbak Titi akan jelaskan lebih detailnya ya. Tapi kalau menurut saya memang mudah-mudahan benar nih ya, bahwa Hakim MK yang sekarang itu ingin memperbaiki citra MK yang pertama melalui keputusan-keputusannya dan membantu Indonesia lebih demokratis gitu. Tapi saya ingin ngebahas yang ketiga itu tadi tuh justru. Kenapa saya katakan mungkin nggak banyak perubahan, karena satu kan jadi calon presiden atau maju ke pilpres itu kan mahal ya. Jadi nggak semua partai politik juga tokoh-tokohnya mungkin memiliki kemampuan untuk membiayai kampanye itu, walaupun ada aturan kampanye dibiayai negara, tapi kan tetap aja susah gitu. Terus kemudian yang kedua, kan partai politiknya tuh ada batasan juga, partai politik yang lolos ke parlemen. MK memang bilang 30, tapi saya tuh nggak yakin juga ada 30 calon presiden kita punya. Iya. Apalagi dengan kondisi Pak Prabowo incumbent, mungkin paling banyak 3 tuh. Kalau netizen sih bilang 3 dari mana aja tuh? Nah itu saya nggak tahu tuh nanti ya. Tapi kalau netizen bilang salah satu orang Indonesia yang paling berbahagia dengan keputusan MK ini tuh Caimin. Caimin bisa maju lagi sendiri. Bisa maju lagi. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Nah ini kan sebetulnya begini ya. Apakah kemudian misalnya pertanyaan koalisi Indonesia Maju akan pecah? Kalau dilihat dari hasil keputusan MK sih nggak serta-merta langsung pecah. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, maju ke pilpres itu biayanya mahal, sehingga dibutuhkan pembicaraan yang logis-logis.
Nah kalau tentang yang logis-logis itu, berada di dalam kekuasaan itu lebih enak dibandingkan berada di luar kekuasaan. Jadi saya yakin, kalaupun ini mau pecah, pecahnya ntar. Pada saat pembukaan pendaftaran dimulai. Nah itu mungkin baru pada berani tuh. Izin sama Pak Prabowo, Pak izin ya, saya mau lawan Bapak nih, nanti di Pilpres gitu. Nah itu nanti, tapi kalau sekarang ini, pasti kalau ditanya, wah kita tetap setia pada Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju. Kalau gitu kita ngomongin yang di luar aja Bang. Ya. Ini kemarin ada yang ketemu, katanya ada kejutan, Ahok Anies. Itu Ya. kira-kira peluangnya seperti apa? Nah, gini, kalau Anies Ahok kita nggak tahu ya gimana nanti ke depannya. Tapi kan kalau dianggap kejutan, apakah kemudian Mas Anies akan jadi kadernya PDI Perjuangan? Karena biasanya PDI Perjuangan ini nyalonin kader nih. Nah, Pak Ahok juga sama pertanyaannya. Kalau memang Ahok itu kinclong, mungkin kemarin yang didorong jadi gubernur Jakarta bukan Mas Pram, tapi Pak Ahok. Jadi mungkin kejutan-kejutannya ini selain, misalnya ya, kalau saya menganggap kejutan itu, misalnya Mas Anies bikin partai, atau dia masuk ke PDI Perjuangan. Nah Pak Ahok, kejutannya saya nggak tahu lagi itu apa, apakah dia jadi komisaris Pertamina lagi apa enggak gitu. Tapi kan kalau kita lihat nih, dua-duanya adalah dua orang yang sama-sama quote and quote menjadi korbannya Pak Jokowi lah, gitu ya. Nah, apakah kemudian mereka akan mengumumkan kejutan-kejutan yang menurut saya kejutan itu, saya kok nggak yakin itu akan ada kejutan ya. Nah tadi kan saya udah spill Pak Jokowi itu. Pak Jokowi ini keren juga. Sebelumnya dia bilang partainya apa Pak? Partai perorangan. Nah dengan adanya keputusan MK ini, itu agak bener juga tuh yang diomongin Pak Jokowi itu. Jadi udah mulai nih setiap partai mempersiapkan tokoh-tokohnya untuk maju ke dalam perhelatan Pilpres. Nah sekarang pertanyaannya kan kita tantang nih, partai-partai ini berani nggak? Berani atau enggak begitu? Ini udah ya? ada threshold begini. Punya nih. mental atau enggak kan gitu. Bang Ciko jadi berani atau enggak? Gitu. Kalau Bang Ciko Anies saya yakin berani tuh kalau Bang Ciko. merajut kembali kisah romantis dengan Anies atau justru akan merajut kasih yang baru dengan Ahok? Seperti apa Bang Ciko? Nah, kalau terkait dengan keakraban Pak Anies dan Pak Ahok kemarin itu ya kita sambut positif aja karena keduanya berseteru secara keras dan ketat di 2017 yang kemudian kita ingin ulang lagi pilkada seperti itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal kejutan yang dimaksud oleh Ahok dan Anies kemarin itu rasa-rasanya terlalu jauh kalau bicara 2029. Kita lebih melihat dari momentum yang akan ada di awal-awal tahun 2025 ini ya kan akan ada peluncuran ormas Anies Baswedan, begitu juga ada Kongres PDI Perjuangan, ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya itu aja lah mungkin momentum-momentum itu. Mungkin kejutannya adalah mereka akan duduk bersebelahan terus di 3 acara tersebut. Ya, kita lihat aja. Tapi kalau soal berani nggak berani, ya saya sepakat dengan apa kata Hensat. Ya PDI Perjuangan nggak pernah dibintang sebagai partai yang nggak berani ya melakukan apapun gitu. Jadi kita lihat saja nanti. 2009 masih terlalu jauh kalau kita bicara terkait dengan siapa yang akan kita usung sebagai capres maupun cawapres. Tapi kira-kira kejutan yang dimaksud sama Ahok ini apa ya, Bang Ciko? Bisa di-spill nggak? Yang detailnya tahu secara pasti ya mereka berdua aja, karena yang bisik-bisik mereka berdua gitu. Tadi kan saya sudah spill sedikit bahwa memang akan ada 3 momentum di awal tahun 2025 ya mungkin di 3 acara tersebut mereka akan hadir bersama, entah bekerja sama ya kita lihat aja nanti. Tapi kembali lagi rasa-rasanya 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan, apalagi terkait dengan kedua tokoh ini. Baik, nanti kita juga akan minta pendapat dari Bang Doli, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi dan kembali kami akan melanjutkan perbincangan terkait penghapusan presidensial threshold 20% ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah dengan keputusan tersebut kemudian parpol-parpol kecil memiliki hak untuk mengajukan calon-calon baru dalam presiden berikutnya? Tergantung. Kan syaratnya partai politik peserta pemilu. Apakah 18 partai yang di 2024 akan serta-merta jadi peserta pemilu 2029? Tidak. Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi bahwa setiap partai yang ingin jadi peserta pemilu harus mendaftar. Yang kedua, lolos persyaratan yang dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual. Yang 90%
bisa menggunakan putusan MK, ini baru 90% ya, itu adalah 8 partai di parlemen hari ini. Asalkan dia mendaftar lagi jadi peserta pemilu 2029 dan lolos verifikasi administrasi. Apa saja persyaratannya? Punya kantor di seluruh provinsi, punya kantor di 75% kabupaten kota, punya kepengurusan sampai kecamatan 50% kecamatan, dan anggota 1000 atau 1/1000 di kabupaten kota yang ada 75% tadi. Jadi itu persyaratan yang bahkan kata peneliti kepemiluan global salah satu yang paling berat di dunia. Nah, apakah kemudian selain dari 8 partai parlemen ini itu harus mendaftar lagi dan lolos verifikasi administrasi dan faktual? Bayangkan loh, 1000 anggota tadi diverifikasi faktual beneran ada atau tidak. Dan itu tidak semua mampu lolos. Apakah yang selain yang 8 kan, kemarin ada 18, berarti ada 10 partai lain. 10 partai ini bisa kembali lolos sebagai peserta pemilu 2029 itu belum bisa dipastikan. Jadi ini menjadi PR sebenarnya, kalau partai-partai yang ingin mengusung sendiri calonnya, pastikan infrastruktur partai baik, konsolidasi internal solid, dan anggota itu database-nya dikelola dengan baik. Sehingga ketika pembukaan pendaftaran parpol itu kemungkinan untuk peserta pemilu di 2027 akhir sudah mulai, paling lambat 2028. Kalaupun ada perubahan bergantung Bang Doli dan kawan-kawan. Kalau pengalaman yang lalu prosesnya akan dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. Berarti alih-alih memikirkan siapa calon presidennya, pikirkan dulu bisa lolos betul, pemilu atau tidak. Begitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian sudah punya calon ternyata partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu, ya tidak bisa. Baik, mungkin kita tanyakan ke Bang Doli. Bang Doli, dengan dihapuskannya parliamentary threshold ini membuka peluang untuk banyaknya calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik. Menurut tanggapan Anda sendiri, apakah ini nantinya akan memecah koalisi-koalisi besar atau seperti apa, Bang Doli? Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ciko ya, bahwa 2029 itu masih sangat jauh ya. Jadi kalau kita sekarang ini berspekulasi atau mengandai-andai akan ada calon presiden nama si A, nama si B, terus apalagi kalau kemudian koalisi yang kemarin terbentuk dalam Pilpres 2009 pecah atau tidak, ini jangankan hitungan tahun, hitungan hari, politik itu kan bisa sangat dinamis gitu. Nah, apalagi yang kedua, kita harus firm dulu nih semua aturannya ya. Saya selalu ingin mengajak kita untuk melihat bahwa satu putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berdiri sendiri ya. Kalau kita mau membangun sistem yang ideal ya. Tadi misalnya saya ambil contoh, apakah pertanyaannya, apakah semua partai politik itu bisa mengusulkan calon presiden ya, nanti atau wakil presiden nanti di 29 dengan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya belum tahu ya. Terus kemudian misalnya tadi ya, belum tentu misalnya semua partai politik bisa mencalonkan karena calon presiden itu mahal ya. Nah, kenapa misalnya saya walaupun ini sebetulnya nggak relevan lagi, kemarin itu tetap harus ada ambang batas ya. Karena orang mau jadi calon presiden itu kadang-kadang nggak mikirin dia perlu ada duit apa tidak. Yang penting bisa calon presiden aja udah bagus gitu ya. Ada juga yang calon kayak begitu ya. Jadi yang penting saya pernah tercatat menjadi calon presiden. Yang penting daftar dulu, bahwa nanti urusan punya duit untuk menang apa enggak itu urusan belakangan. Nah, oleh karena itu makanya saya menangkap bahwa catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi juga yang mengikuti putusan ini adalah harus ada rekayasa konstitusional juga ya, yang kemudian harus difikirkan secara baik, secara matang oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, ini dulu. Jadi misalnya tadi ya, dikaitkan dengan soal keberadaan partai politik. Jadi mari kita juga jadikan momentum putusan Mahkamah Konstitusi ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, ini untuk memperbaiki banyak hal yang lain. Salah satunya juga adalah soal penguatan pelembagaan partai politik ya. Jadi kalau tadi bicara tentang soal verifikasi, memang betul kalau mau kita jujur, mau fair ya, syarat-syarat tentang partai politik yang menjadi peserta pemilu kemarin itu memang tidak mudah itu. Mungkin cuman ya tidak sampai belasan sebetulnya kalau kita mau jujur partai politik yang
lolos dengan pakai syarat verifikasi yang kemarin itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau jujur, mau fair, menggunakan syarat itu, supaya memang pada saatnya nanti kalau kita menggunakan, tidak lagi menggunakan ambang batas ini memang betul-betul partai politik yang sudah teruji, yang kemudian memang punya legitimasi masyarakat, ya, legitimasi rakyat, yang memang juga proses di dalamnya pun harus juga demokratis dalam saat mereka mencalonkan capres atau calon wakil presiden tertentu. Nah, jadi banyak hal lagi yang harus kita rapihkan ya untuk memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya memang putusan ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ya, tidak juga tambal sulam, tidak juga menimbulkan masalah yang baru, yang kemudian kerjaan kita nanti setiap mau pemilu mengganti-ganti aturan-aturan saja gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita jadikan ini momentum untuk menjadi entry point ya, serius betul-betul melihat secara komprehensif bagaimana sebetulnya sistem politik ideal Indonesia termasuk sistem pemilu Indonesia yang betul-betul sempurna kira-kira ala Indonesia. Baik, kita langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, mungkin tadi kurang puas dalam menjelaskannya. Ini mungkin kalau dari Bang Doli ini menganggap bahwa tidak akan ada perubahan signifikan terhadap peta koalisi. Iya, gitu, belum tentu ada perubahan. Kalau koalisi kan tadi saya udah jelaskan ya, bahwa pembiayaan yang mahal terhadap pencalonan presiden itu akan lebih menguntungkan buat partai politik kalau berada di dalam kekuasaan. Makanya kalau mau pisah ya nanti aja pas pembukaan pendaftaran ya kemudian baru pisah gitu. Tapi kan apakah itu juga menjadi dasar mereka untuk maju atau berani maju atau tidak? Ini kan sekarang fasilitasnya sudah disediakan. Partai politiknya mau apa enggak? Mau menggunakan itu atau tidak? Kan terkadang tadi yang pertama, ini tentang logistik. Kalau tidak dalam kekuasaan susah dapat logistik. Maka mungkin ada partai politik yang nggak berani. Kemudian yang kedua, tadi yang kata Bang Doli tuh, mungkin ada beberapa partai politik yang penting ngajuin calon dulu aja. Masalah kalah, toh dari contoh-contohnya kalaupun kalah bisa gabung ke yang menang kok. Gitu. Jadi ya nothing tulus juga gitu. Nah, dari dua hal ini yang mana yang mau dipakai oleh partai politik gitu. Dan kemudian seberapa banyak juga mereka berani mendorong calon-calonnya untuk memang maju dan siap kalah juga. Nah, kalau selama politiknya masih seperti Pak Prabowo sekarang, jadi artinya Pak Prabowo kan semangatnya merangkul semua. Ya kita mungkin akan lihat banyak calon presiden nantinya, karena mereka beranggapan kalah pun akan dirangkul sama yang menang. Tapi kalau kemudian kekeh jumekeh misalnya ya udah kalah atau oposisi gitu ya, nah ini mungkin akan sedikit yang akan maju. Tapi kalau saya memprediksi walaupun 2029 masih jauh, dengan elektabilitas incumbent yang biasanya tinggi, dan kalau kemudian ada keputusan dari Pak Prabowo tidak lagi menggunakan politik merangkul itu, ya mungkin hanya 2 atau 3 pasang calon presiden aja yang akan kita lihat di 2029. Tapi intinya itu tadi, Mbak Titi, masyarakat sipil sudah berjuang, MK juga sudah ingin bebenah, citranya mau diperbaiki. Kalau partai politik yang nggak berani, ya tetap aja dua juga gitu, 2-3 juga gitu ya. Itu kita justru sekarang encourage aja partai politiknya gitu supaya mereka maju gitu, percaya diri aja, kali aja menang gitu kali. Apakah dengan keputusan ini juga salah satu momentum untuk lebih pagi memetakan mana teman mana lawan gitu? Kalau sekarang sih kelihatannya semuanya mau masuk kekuasaan ya, karena ada citra nih di masyarakat, kalau nggak ngejabat tuh nggak keren gitu. Jadi ya kalau bisa tuh ada jabatan aja masuk ke pemerintahan gitu. Mungkin ya partai PDI Perjuangan kan kita belum tahu tuh akan terjadi nggak pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, kan kalau terjadi kan beda lagi situasinya. Intinya partai politik berani atau tidak ya, nanti kita akan nantikan, masih jauh 2029. Iya, dan mudah-mudahan juga jangan diubah-ubah ya tiba-tiba. Nggak, maksud saya gini, ini mudah-mudahan ya, tapi jangan jadi inspirasi ya partai politik ya. Jadi MK kan sudah oke nih, threshold tanpa ambang batas. Terus tiba-tiba DPR-nya udahlah kita pilih presiden dari DPR aja, ya itu repot juga gitu. Kalau itu harus ubah konstitusi. Iya, maksud saya makanya kan saya bilang jangan jadi inspirasi, karena kan yang bisa ngubah konstitusi DPR. Jadi bocorannya justru dari Bang Ensa nih. Ya mestinya sih kalau belajar dari peringatan darurat, mereka sudah insaf ya untuk main-main dengan hal seperti itu. Karena putusan ini justru mengikat. Tapi jangan-jangan mereka juga sudah belajar dari
kejadian peringatan darurat itu supaya tidak ada peringatan darurat, maka apa yang dilakukan? Oke. Baik. Baik, terima kasih atas Bang waktunya, Hesan, Bang Mbak Satrio, Titik, Mbak Titi, juga Bang Ciko Bang dan Ciko Bang dan Doli. juga Bang Doli. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Salam. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih punya bahasan terkait dengan kecelakaan yang baru-baru saja terjadi di Riau di mana menewaskan satu keluarga. Kita akan bahas saat lagi bersama dengan psikologi forensik.